Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dea Junia Ratri Hidayah, NIM 1910421073 dari kelas akuntansi C. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis kasus audit asuransi Jiwasraya. Yang pertama di sini ada gambaran umum khusus, dan yang kedua analisis aspek prosedur audit dan kode etik. Yang ketiga dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama di sini adalah gambaran umum kasus. PT Asuransi Jiwasraya Persero ini merupakan perusahaan asuransi milik negara tertua dan terbesar di Indonesia. Pada Oktober 2018, Jiwasraya ini telah gagal bayar atas klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar. Akibat buruknya tata kelola perusahaan dan lemahnya pengawasan otoritas jasa keuangan. Jadi kasus ini menarik untuk dianalisis dengan fokus pada alternatif solusi penyelesaian bagi perusahaan. Dan apakah pembubaran atau penyelamatan? Perusahaan ini dapat melakukan pembubaran karena pailit, atau pemerintah tidak dapat melakukan penyelamatan melalui privatisasi, bailout dalam bentuk penyertaan modal negara, pembentukan holding BUMN asuransi, atau akuisisi. Saat ini, pemerintah sedang melakukan proses pembentukan holding BUMN asuransi untuk menyuntikkan dana ke Jiwasraya. Jadi, pemerintah perlu melakukan reformasi lembaga keuangan non-bank yang mencangkup pengaturan, pengawasan, dan manajemen risiko. DPR Republik Indonesia di sini melalui fungsi pengawasan hendaknya terus mengawal penyelesaian kasus Jiwasraya ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dan pemerintahan. Yang kedua di sini yaitu analisis aspek prosedur audit dan kode etik. Jadi, analisis di sini dalam kasus Jiwasraya ini, PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan. Dalam kasus gagal bayar di sini terhadap nasabah disebabkan oleh indikasi JS Proteksi Plan dipasarkan melalui kerjasama dengan bank, bancassurance. Berbeda dengan produk asuransi unit link yang risiko investasinya ditanggung pemegang polis. Jadi, JS Saving Plan ini merupakan investasi non-unit link yang risikonya sepenuhnya ditanggung perusahaan asuransi. Jadi, JS Saving Plan menawarkan jaminan return yang sangat tinggi dengan periode pencairan setiap tahun. Pada nilai return ini jauh lebih tinggi atau hampir 2 kali lipat daripada bunga yang ditawarkan deposito bank yang saat itu besarannya di kisaran 5-7%. Bukan hanya itu saja, rincian laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya Persero dinilai tidak transparan. Dan yang terakhir di sini adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari kasus ini yaitu PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan. Dalam kasus gagal bayar terhadap nasabah ini disebabkan oleh indikasi JS Proteksi Plan dipasarkan melalui kerjasama dengan bank. Berbeda dengan produk asuransi unit link yang risiko
investasinya ditanggung pemegang polis. Dan kasus di PT Asuransi Jiwasraya ini yang dikaitkan dengan Kantor Akuntan Publik atau KAP, Dewan Pengurus telah mengundang dan bertemu dengan akuntan publik dari 2 KAP selaku auditor eksternal untuk tahun buku 2016 dan 2017 serta 2015. Bukan hanya itu saja, rincian laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya dinilai tidak transparan. Baik, itulah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.